wabarakatuh. Ibu Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Opi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini, rencananya Ibu Tiwi akan melakukan observasi ya. Kalau boleh tahu, pelajaran apa sekarang Bu Tiwi yang akan diobservasi? Pelajaran muatan lokal. Oh, muatan lokal ya. Di sini Ibu Tiwi akan saya beri pertanyaan yang akan Ibu Tiwi nanti jawab ya. Ya dulu kelas berapa Ibu Tiwi? Kelas 8. Di kelas 8 ya. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajarannya. Kalau sekarang materinya kan masih adat sopan santun tahu semawa. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu siswa dapat memahami dan mengenal apa saja adat sopan santun tahu semawa. Memahami dan mengenal adat sopan santun tahu samawa. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangannya gotong royong. Ya. Selain itu membentuk karakter siswa juga. Berarti dia beribadah dan bertakwa kepada Tuhan ya. Terus berdarah kritis juga. Bernalar kritis Ya. dan Mandiri juga masuk kayaknya. berarti profil pelajar Pancasila ya. Iya, masuk. Mandiri. Ya, untuk mencapai area pengembangan yang ingin Ibu Tiwi capai itu kan ada profil pelajar Pancasila ya. Kemudian strategi apa yang Ibu Tiwi ingin gunakan agar tujuannya ini tercapai? Seperti yang Ibu Opi sudah tuliskan di lembar observasi ini, saya akan melakukan yang pertama jelas diskusi dengan cara kita memberikan tugas kepada kita berikan materi dulu, baru kita berikan lembar kerja di mana ada pertanyaan atau tugas yang akan kita berikan, lalu kita akan tugasnya akan dipresentasikan dan kita diskusikan bersama di dalam kelas. Oh iya. Okay. Ibu Tiwi, bagus sekali rencana dari kegiatannya. Semoga apa yang Ibu Tiwi rencanakan ke depannya ini berhasil Bu Tiwi ya. Amin amin ya. Terima kasih Opi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai apa kemarin? Ada sopan santun tahu samawa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat memahami dan mengenal apa saja ada sopan santun tahu samawa. Oke. Nah, kita sebagai tahu samawa, kita sebagai orang Sumbawa harus menerapkan konsep adat sopan santun kita tahu samawa. Kita memang sudah tinggal lahir di Sumbawa, maka dari itu kita juga harus menerapkan konsep karena kita hidup di Sumbawa ini tidak sendirian. Oke, kita hidup di kampung, sudah terbiasa dengan orang kampung. Bagaimana nanti kalau kita sudah pergi merantau ke desa atau kota orang lain? Jadi kita tidak akan lupa dengan identitas kita orang Sumbawa. Tahu Semawa. Konsepnya ada berapa? 5. Saya
Tahu materinya apa? Saleh dulu. Hanya dengan dosa dulu dan dulu kan? Oke, oke. Siapa pemateri yang akan dijelaskan oleh Beling? Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya. Oke. Salahnya disilakan. Dengar anak. Konsep salah satu ini mengandung pengertian yaitu ada rasa saling percaya bersama dan bergaul dan tidak saling satu itu menjadi rasa saling percaya. Dari satu itu muncul dari rasa percaya. Lanjut. Konsep saling satu dalam pergaulan. Saling satu adalah bentuk dari sebuah kejujuran antar individu. Saling satu mencerminkan sikap dan perilaku sebagai karismawa yang toleransi dalam segala sisi kehidupan. Dengan adanya saling satu, teman-teman dapat memiliki teman yang banyak dan dapat pula teman-teman bermain dan juga ada saling mencurigakan satu sama lain. Sikap saling satu akan memperkuat ikatan emosional dan ikatan batin serta mempererat hubungan dengan teman-teman dan saudara yang lain pula. Oke. Tepuk tangan. Oke. Ada yang bertanya? Tidak. Apakah ada yang bertanya? Ada masukan? Ada masukan? Saya bertanya itu. Ya. Itu contoh saling satu itu. Oke. 100 Jan. Itu ditanyakan sama temannya bagaimana contoh saling satu. Ayo, teman-temannya jawab. Kalian juga kan tahu dulu apa itu saling satu, yaitu kejujuran, saling toleransi. Nah, apa bentuknya? Contohnya di sekolah itu saling satu kayak gimana? Iya, misalnya contoh. Misalnya contohnya Alia. Teman dan saudara yang lain pula. Oke. Tepuk tangan. Oke. Ada yang bertanya? Tidak. Apakah ada yang bertanya? Ada masukan? Ada masukan? Saya bertanya itu. Ya. Itu contoh saling satu itu. Oke. 100 Jan. Itu ditanyakan sama temannya bagaimana contoh saling satu. Ayo, teman-temannya jawab. Kalian juga kan tahu dulu apa itu saling satu, yaitu kejujuran, saling toleransi. Nah, apa bentuknya? Contohnya di sekolah itu saling satu kayak gimana? Iya, misalnya contoh. Misalnya contohnya Alia, Nitik. Misalnya Nitik sama Selvi beli makanan. Itu adalah bentuk contoh saling satu, di mana si Alia mempercayai. Halo. Si Alia mempercayai si Selvi. Saling satu itu adalah rasa mempercayai. Jadi kita orang Sumbawa kalau tidak ada rasa percaya sama teman dan teman itu tidak percaya diri dengan apa yang sudah temannya itu berikan. Misalkan pegang kepercayaan, ada kepercayaan diri tahu? Siskana tercengek-cengek. Nah, ya masuk ke saya. Amin ada yang lucu dan apa? Ya, Orang lagi orang yang lagi berbicara terus kamu tidak ada jelas-jelas tidak tahu apa kamu ketawa ini bisa di depan belum. Yuk, saya tidak ketawa, tapi kan harus ketawa. Emang ada
bukan selain boleh. Makin kembali tadi Bu. Oke, sudah tidak? Sudah tidak ada kan? Oke. Tidak. Oke, tutup. Tiada memberikan saran. Kalian tahu kan temannya hanya dikerjakan oleh satu orang. Bisa mungkin disaranin untuk temannya konsep saling satu, saling satunya lebih dipertajam lagi, dipererat lagi. Ingat, kata dari saling satu itu kalian saling percaya. Paham kan ya? Jadi kalau kita sudah diberikan kepercayaan, maka kita Harus saling kita sudah diberikan kepercayaan, kita percaya diri kita. Nah, menurut percaya ke diri itu nih, tahu supaya kepercayaan mana dilanggar. Konsep itu sampai kalian tua harus kalian tetap jalankan. Paham? Selanjutnya, kelompok dua. Saya Kita waktu baca nomor 2 nih Pak Usi, Akbar, terima kali ya. kita ini. Oke. Tidak boleh. Saya kecewa ini nggak boleh. Saya sama Bapak Kanji. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dikerjakan oleh Ya, lanjut. Tidak boleh. Bapak menghormati dan saling menghargai. Ya, saling. Saya yang saat ini adalah Contohnya, ketika ada teman kita, contohnya ketika ada teman kita berbicara, maka kita harus misalnya itu misalnya itu ada saya laung dengan saya oke ternyata sati laung tapi udah terus rewa itu saling menghargai yang suruh biar pendapatnya ya. Jadi kita tidak boleh menyela. Menyela perkataan orang lain. Kalau orang lain bicara didengar. Kita akan ada waktu untuk berbicara. Jadi tidak boleh menyela. Itu namanya konsep saling setinggi paham? kelompok lain ada pertanyaan masukan untuk menambah koleksi Bagaimana konsep saling sadi? bukan konsep saling ini ya adik-adik Oh, saling sadi. Ada pertanyaan? kelompok Tidak ada. 3, 4 Nanti akan tanya kembali ya. Jadi kalian tidak dengar, mohon didengarkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiati Anggiliansi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumbawa, kelas 1037 dari SMP Negeri 3 Moyohilir. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Pratiwi Atsa Ramdhani sebagai guru mulok dan ibu pengajar praktik saya Ibu Aini Andriani SPD SD.
Assalamualaikum, selamat pagi Tiwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman ya agak sedikit flu mungkin cuaca. Butuh istirahat, Iya. banyak minum air putih. Iya. Kemarin Ibu Tiwi sudah melakukan pra observasi, kemudian juga melakukan proses pembelajarannya yang saya pantau kegiatan observasinya. Sekarang adalah kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Pratiwi. Ya. Bisa? Ya. Nah, apa yang menurut Ibu Pratiwi yang sudah berjalan dengan baik pada kegiatan observasi kemarin? Selama kegiatan observasi mungkin Ibu kan di dalam pembelajaran sudah insya Allah dan alhamdulillah lancar semua kegiatan yang kita lakukan. Mungkin kemarin karena ada beberapa anak mungkin ya di dalam kelas itu mungkin moodnya itu kurang baik. Terus bagaimana perasaannya Ibu Tiwi dengan keadaan siswa yang seperti itu? Kalau perasaan saya sih setiap masuk itu kan kita harus memberikan aura positif sebenarnya kepada anak-anak apapun bagaimanapun. Nah anak-anak yang seperti ini itu butuh ibaratnya perhatian yang lebih. Iya. Biasanya anak-anak dengan mood yang kurang baik itu kita harus berikan perhatian yang lebih ditanya dan lain sebagainya agar moodnya yang awalnya mungkin kurang baik akibat di luar atau kita kan nggak tahu ya moodnya. Nah bisa tertata dengan baik kalau kita berikan perhatian. Nah apabila kita tidak memberikan seperti acuh tak acuh, maka anak-anak itu pun akan merasa bahwa dia tidak diinginkan, tidak didengarkan dan lain sebagainya. Dan bisa saja pembelajaran kemarin itu akan lebih rancu lagi. Pembelajaran kemarin itu akan lebih tidak kondusif lagi. Oh, luar biasa. Berarti menurut Ibu Tiwi ini apakah ini tantangan atau bagaimana? Menurut saya sih itu adalah tantangan bagi kita seorang guru. Karena dimana kita kan tidak tahu bagaimana kalau kita masuk ke dalam kelas itu apa yang akan terjadi di kelas kan kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa tahu. Nah oleh karena itu bagaimana kita memanajemen kelas itu tergantung dari kitanya bagaimana. Seperti kan moodnya anak-anak itu kurang baik, mungkin ada masalah dengan teman-temannya. Nah kita bisa selesaikan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik seperti itu Ibu Oki. Seperti yang kemarin kita lakukan kan ada anak-anak yang moodnya kurang baik seperti itu bisa kita rangkul, kita berikan pemahaman, kita berikan perhatian yang lebih seperti itu. Sehingga tantangan bagi saya untuk membuat mood anak itu menjadi lebih baik. Nah, agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Berarti menurut Ibu Pratiwi ini anak terlibat atau tidak di dalam pembelajaran? Nah, di awal pembelajaran mereka itu seperti kurang minat karena moodnya sudah jelek mungkin Di awal ya? Dan di awalnya. Oh, iya. Nah setelah itu kan kita lakukan pembelajaran. Nah tantangan kita ini tantangan saya kemarin itu membuat anak yang tadinya moodnya itu kurang baik menjadi lebih baik seperti itu. Apa strategi Ibu Pratiwi agar anak-anak ini yang tadi katanya moodnya nggak baik supaya menjadi baik? Nah strategi yang saya lakukan kemarin itu anak-anak yang moodnya kurang baik kita lebih kita rangkul seperti itu. Kita rangkul lebih dari temannya yang sudah aktif di dalam pembelajaran seperti itu. Nah sehingga anak-anak yang moodnya kurang baik ini mungkin kita berikan kemarin itu anaknya kurang aktif, kita tanyakan mereka tidak mau menjawab dan lain sebagainya awalnya ya. Nah tapi kita terus memberikan pertanyaan dan kita bantu apa yang mereka maksudnya kenapa mereka ini bisa seperti ini, pembelajaran jadi kurang menyenangkan dan lain sebagainya, kenapa, apa penyebabnya kita tanyakan. Ini
tidak langsung di dalam pembelajaran sambil misalnya diskusi dengan teman-teman yang lain, temannya lagi diskusi, kita berikan seperti itu, kita berikan pertanyaan, mungkin anak-anak yang lain kita berikan pertanyaan mungkin 1-2, dia lebih kita berikan perhatian yang lebih seperti itu. Luar biasa Ibu Pratiwi ini. Ya, Sangat karena memahami perasaan. Ya, karena kan pembelajaran itu menurut saya Ibu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila misalnya anak-anak yang moodnya kurang baik itu ada di dalam kelas, moodnya masih akan mempengaruhi teman yang lain gitu moodnya, sehingga harus kita kondusifkan mereka agar setidaknya di dalam pembelajaran itu mereka bisa aktif sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Alasan Ibu Pratiwi melakukan pendekatan atau strategi tadi, misalnya yang memberikan pertanyaan, memberikan perhatian kepada anak-anak itu, alasan mengambil strategi itu kenapa? Nah, kan kita pakai beberapa strategi kemarin kan, jadi anak-anak ini awalnya sudah masuk dengan rasa acuh tak acuh untuk pembelajaran seperti itu. Nah, awalnya saya sudah lihat ini, terus saya berikan pertanyaan dulu kan di awal tuh. Iya. Saya berikan pertanyaan tapi mereka tidak merespon, seperti acuh tak acuh moodnya dengan ekspresi dan lain sebagainya. Nah, alasan saya menggunakan metode yang kemarin itu karena kita kan udah pakai metode dengan memberikan pertanyaan tidak mempan. Terus kita akhirnya saya kan pergi ke mejanya kan. Nah, saya tanyakan dengan baik bagaimana, apa yang penyebabnya, kenapa. Saya bilang saya kulik sedikit kan Ibu Opi. Nah, saya berikan pemahaman bahwa kita di sini mood boleh tidak baik karena di dalam pembelajaran, tapi harus kita pikirkan kita ke sekolah ini kan untuk belajar, jadi setidaknya mereka harus mendengarkan seperti itu ya. Terus setelah diberikan pemahaman itu Ibu Opi, mereka mulai agak sedikit mendengarkan, agak sedikit itu kan masih mereka moodnya kurang baik kan. Iya. Teman-teman yang lain kan kita berikan juga yang pertanyaan dan lain sebagainya. Anak ini kita agak lebih berikan gitu, sebab agak perhatian lebih ya. Oh, iya. Ya, kita berikan perhatian lebih. Terus kita tanyakan apa pematerinya, misalnya mereka tidak tahu di bagian ini, kita beri penjelasan. Ibu, kenapa akhirnya anak itu terpancing sendiri ketika pembelajaran sudah mulai mencair, anak-anak juga akan ikut mencair. Dengan metode yang Ibu lakukan, apakah siswa ini bisa terlibat dengan metode yang Ibu lakukan? Nah, kemarin itu kan alhamdulillahnya Ibu ya, setelah kita berikan metode itu, anaknya itu pelan-pelan mulai untuk terbuka di dalam kelasnya, mulai seperti berbicara dengan teman yang lain, menanyakan, berdiskusi dan lain sebagainya. Setelah kita lakukan ya, mereka melakukan kolaborasi lagi sehingga pembelajaran berjalan dengan baik seperti itu. Jadi mereka sudah terlibat setelah kita berikan pemahaman dan lain sebagainya, diberikan perhatian dalam bentuk pertanyaan. Nah, ditanya misalnya kalau kemarin kita tanyakan misalnya apa saja koleksi di museum, contohnya jenis koleksi geografika, kita tunjuk dia misalnya. Contoh lainnya kita tunjuk dia seperti itu. Sering kita perhatikan, kita berikan pertanyaan, itu bentuk perhatian kita sebenarnya untuk dia, agar dia di dalam pembelajaran itu, kalau kita misalnya biarkan dia sendiri ini, misalnya kita tidak menanyai dan lain sebagainya, tidak kita ikut sertakan, maka dia akan merasa bahwa pembelajaran ini seperti membosankan. Jadi dia akan terpaku untuk terdiam saja, tidak mau melakukan dan tidak mau belajar seperti itu. Makanya kita berikan perhatian lebih. Berarti ada pengaruhnya? Ada pengaruh, sangat berpengaruh. Dia akan menjadi lebih aktif anaknya di dalam kelas. Kalau kolaborasi itu seperti itu, bagaimana hasil anak-anak ini, apakah sudah benar dan lain sebagainya, sudah baik, sudah bisa kita kirim atau lain sebagainya. Kan kita sebelum dikirim dengan anak-anak kan kita pasti, kita sebagai pembina dan lain sebagainya itu melihat dulu kan Ibu Opi. Nah, ya di sini sangat kolaborasi itu sangat penting menurut saya. Karena kita di sini tidak mungkin bisa dengan anak-anak yang ratusan kita bisa sendiri menghandle, tidak mungkin.
pasti teman-teman yang lain itu kita membutuhkan teman-teman yang lain. Dari wawancara ini bisa saya lihat Ibu Pratiwi ini sudah melakukan yang jelas Ibu Pratiwi orangnya cerdas, dapat menyampaikan semua apa yang terjadi secara detail, kemudian kegiatan pembelajarannya dapat disampaikan dengan baik karena setelah melakukan analisa ternyata cepat sekali respect ya. Begitu melihat siswa tidak mood langsung ini langkah yang Ibu Pratiwi lakukan. Itu sangat bagus sekali Ibu Pratiwi. Menurut Ibu Pratiwi untuk tetap mencapai kegiatan siswa supaya terlibat aktif seperti itu, apa yang Ibu Tiwi lakukan agar tetap siswa ini seperti yang Ibu lakukan itu tadi, tetap aktif, yang katanya moodnya berubah, bisa saja nanti akan timbul masalah yang lain. Tapi saya lihat Ibu Pratiwi sangat cerdas sekali menganalisanya. Apa yang akan Ibu Pratiwi lakukan atau Ibu Pratiwi tingkatkan lagi agar pas Ibu Pratiwi masuk tidak ada lagi yang tidak bad mood, itu maksud saya. Iya. Apa yang akan Ibu Pratiwi lakukan? Kemarin kan kita juga lakukan beberapa ice breaking kan, supaya anak-anak ini kan kemarin awalnya kita lakukan ice breaking yang pertama kali saya lakukan pas masuk itu setelah doa itu kan dia masih belum benar-benar kayak damut untuk anak. Terus kita coba lagi, makanya saya kemarin itu ice breakingnya itu lebih dari 3 kali kan kemarin itu, karena saya yakin anak-anak yang moodnya jelek itu kayak belajar aja enggan gitu, seperti itu. Jadi kita bisa pancing. Ya contohnya saja Ibu Opi saya lakukan di kelas ini, kan anak-anak saya lihat moodnya mereka kecapean karena jam terakhir kan, di kelas lain di jam terakhir udah mau kan udah siang sekali itu, anak-anak juga mood belajar dan lain sebagainya kurang. Nah saya akali pembelajarannya Ibu Opi dengan misalnya dengan ice breaking, tapi kita masukkan pembelajaran di ice breaking itu kemarin. Saya coba kemarin itu kan pembelajaran, jadi anak-anak kita kelompokkan nah nanti kita berikan pembelajaran di kelompoknya ini kan, kita berikan pembelajaran di LCD dan lain sebagainya kan. Setelah itu apa yang sudah kita jelaskan itu kita jadikan seperti soal, misalnya kayak kemarin saya lakukan itu yang sebenarnya, yang tidak sebenarnya, itu kan ice breakingnya. Kita bikin pertanyaan di situ. Yang sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa mengingat. Anak-anak sekarang setelah saya teliti, anak-anak itu lebih mengingat yang mereka lakukan langsung. Seperti itu. Jadi menarik ya pembelajarannya. Ya, karena menurut saya Ibu Opi, kalau di tantangan seperti zaman yang sekarang itu kita tidak bisa menonton terus terang, tidak bisa kita menonton dengan hanya berdiskusi saja. Karena anak-anak dengan moodnya, dengan bagaimana mereka mungkin capek, apalagi olahraga dan sebagainya, mereka sudah capek menerima pembelajaran, mungkin matematika awalnya sebelum kita masuk, kita harus memahami seperti itu supaya anak-anak di dalam kelas juga bisa tetap belajar, mendapatkan pembelajaran yang baik, ada yang mereka dapatkan. Nah, dan juga pembelajaran kondusif. Itu seperti itu. Luar biasa Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi sangat respect sekali ya lihat kondisi langsung. Oh ini strateginya. Ini lagi loyo, kita pakai ice breaking seperti itu. Ternyata ice breakingnya itu nyambung ke pelajaran ya. Ya bisa Ibu Opi, bisa nanti coba kita terapkan nanti. Luar biasa, luar biasa, sangat bagus. Untuk mempertahankan ini apa yang akan misalnya ini. Seperti itu tadi ice breaking yang nyambung dengan pelajaran seperti itu. Padahal ini ice breaking, anak-anak nggak tahu ini ice breaking. Ya, mereka tidak tahu sama sekali bahwa itu ada ice breaking. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah pembelajaran seperti itu di dalam kelas. Luar biasa sekali. Untuk mempertahankan ini apa yang akan Ibu
Pratiwi lakukan? Nah, untuk mempertahankan ini kan tetap ya, kita harus tetap melakukan. Kita lihat dulu kondisi dan situasi bagaimana. Kita menurut saya kalau pembelajarannya seperti saya lakukan tadi itu tidak harus setiap hari kita lakukan di dalam kelas. Tergantung kondisi dan situasi di dalam kelas. Misalnya seperti yang kelas terakhir itu mereka memang loyo dan lain sebagainya, kita gunakan pembelajaran seperti itu. Nah, ada juga bisa kita gunakan pembelajaran yang seperti biasa kita gunakan, pembelajaran dengan PBL dan lain sebagainya, berdiferensiasi dan lain sebagainya, bisa tetap kita gunakan. Semuanya tetap bisa kita gunakan tergantung dengan kondisi. Kita harus, makanya kita sebagai guru harus peka Ibu dengan bagaimana kondisi di dalam kelas, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan kondusif, baik seperti itu kan. Sesuai dengan yang Iya, direncanakan gitu ya? iya, seperti yang direncanakan. Iya. Seperti itu Ibu, kira-kira. Sangat-sangat respect sekali luar Ya. biasa Ibu Pratiwi. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Ibu Pratiwi sudah berbagi pengalamannya. Kemudian yang saya lihat di situ memang luar biasa sekali. Kebetulan saya yang melakukan observasinya, benar sekali. Terima kasih Ibu Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.